بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu dan melanjutkan kembali di 7 Muharram insyaallah ya. Benar nih? 7 Muharram 8 Menda 7 Muharram pengumuman terakhir 7 Muharram ya. Di 7 Muharram berarti besok 8, Selasa 9, Rabu 10. Baik. Di bulan Muharram ada bulan yang diharamkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita disyariatkan untuk berpuasa, ya puasa-puasa mutlak ya, puasa-puasa sunnah. Kemudian juga lebih utama lagi adalah puasa pada tanggal 10. Puasa pada tanggal 10 Muharram, yakni hari Rabu insyaallah ya, hari Asyuranya. Karena hasil hilal ternyata tanggal satunya kemarin tidak seperti di kalender ya. Baik. Dan pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuh dalam pembahasan rukun-rukun salat ya. Arkanus shalah. Rukun-rukun salat pertama yang sudah kita bahas adalah berdiri. Yang kedua adalah takbiratul ihram, dan yang ketiga sekarang adalah qiraatul fatihati fi kulli raq'ah. Ini ya, membaca al-fatihah pada setiap rakaat. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, qiraatul fatihati ruknun fi kulli raq'atin min kulli salatin fardan aw naflan. Assalamualaikum. Jadi membaca al-fatihah adalah salah satu rukun ya, adalah rukun dalam setiap rakaat dari setiap sholat baik fardu maupun sunnah ya. Jadi al-fatihah adalah rukun sholat baik fardu maupun sunnah, jahriyatan kanat au sirriyah, sama saja apakah itu yang jahr ataukah yang sirri ya. Jadi itu rukun sholat baca al-fatihah ya, apakah fardu atau sunnah, apakah jahr atau sirri. Wa ilaihi dhaba, dan kepadanya berpendapat Al-Thawri, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad ya, dalam pendapat yang masyhur dari beliau. Dan juga wa marwiyun, diriwayatkan an dari Umar bin Khattab wa Utsman bin Abil As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalil bahwasannya Al-Fatihah termasuk rukun salat adalah hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan lam yaqra' fiha bi Fatihatil Kitab wa huwa khidaj
ya, fahiya khidajun, hiya khidajun ghairu tamam, yakni tidak sempurna. Barang siapa yang sholat tidak membaca Al-Fatihah, ya, tidak membaca Fatihatul Kitab, maka sholatnya itu khidaj, yaitu tidak sempurna. Ya. Kemudian dia mengatakan wassalatun naqisah, dan salat yang kurang la tusamma salatan haqiqatan, tidak disebut sebagai salat secara hakiki. Kalau dikatakan salatnya tidak sempurna, berarti tidak salat, gitu maksudnya. Gitu ya. Dikatakan tidak sempurna salatnya kurang, ya berarti tidak disebut sebagai salat. Wa mimma yadullu ala anna naqsa al-murada huna alladhi la tujzi'u salatu ma'ahu fi tamami hadzal hadithi 'inda Muslim. Dan termasuk perkara yang menjadi dalil bahwasanya kurang yang dimaksud di dalam hadis ini adalah salatnya tidak sah. Ya, ma'ahu, ya, la tujzi'u salatu ma'ahu, jadi tidak sahnya salat bersamanya. Yani fi tamamim, dalam kesempurnaan, dalam tamami hadzal hadis, dalam sempurnanya hadis ini pada riwayat Muslim. Yaitu qala Abu Sa'ib, berkata Abu Sa'ib, qultu li Abi Hurairah, kukatakan kepada Abu Hurairah, inni aqulu ahyanan wara'al imam. Ya, qala fa ghamaza Abu Hurairah dirai wa qala iqra biha fi nafsi. Ya, iqra biha fi nafsika. Kata Abu Hurairah, kata siapa? Abu Sa'ib, sesungguhnya aku berada ahyanan di belakang seorang imam, bagaimana? Apakah saya harus membaca? Gitu ya. Maka Abu Hurairah menggondit, menjawil. Apa bahasa Indonesia? Isyarat. Colek. Mencolek. Ya, ini terjemahannya apa itu? Memberi isyarat. Kok memberi isyarat? Mencolek. Mencolek ini loh. Ini loh, gitu ya. Itu namanya, itu ghamaza. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi di ikra biha fi nafsi, waca li awakmu dhewe, gitu loh. Baca dalam hatimu sendiri. Itu. Jadi kalau memberi isyarat ya enggak lah, keliru ya terjemahannya. Jadi dicolek, ya, dicolek sama siapa? Abu Hurairah, lalu membaca ikra biha fi nafsi, baca Al-Fatihah pada dirimu sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya wajib baca Al-Fatihah, ya, dalam sholat. Dia sebagai seorang makmum di belakang seorang imam, maka disuruh baca bacaan untuk dirimu sendiri. Kemudian hadis yang ketiga, fi riwayat Rifai bin Rafi' li hadits al-musii'u salatihi fi hadits al-musii'u salatahu, yaitu dalam riwayat Rifa'ah bin Rafi' dalam hadis orang yang buruk salatnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia, "Tsumma qra' bi ummil Qur'an, tsumma qra' bima syi'ta." Bacalah Al-Quran, lalu bacalah umul Quran, yakni Al-Fatihah, kemudian bacalah apa yang kamu bisa, apa yang kamu mampu. Summa sna' dzalika fi kulli raka'ah, lalu lakukan yang demikian pada setiap rakaat, ya, pada setiap rakaat. Baik. Ini dalil bahwasanya Al-Fatihah itu rukun salat. Bukan wajib salat, ya, tapi rukun salat. Tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal, maka wajib kembali kepada rukun itu, ya, wajib kembali pada rukun tersebut, ya, karena tidak boleh ditinggal sama sekali. Kalau ditinggal, maka tidak sah sholatnya. Sementara wadhaba, berpendapat Abu Hanifah, dan ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad, berpendapat bahwa Al-Fatihah, ya, la yuta'ayyan qira'atuha wa annahu tujzi'u qira'atu ayatin minal Qur'an, ya. Jadi Al-Fatihah itu tidak harus dibaca. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Diterjemah apa di situ? Ya, tidak harus selalu dibaca. Ya, tidak harus selalu dibaca, ditentukan untuk dibaca. Ya, dan bahwasanya boleh membaca satu ayat dari Al-Qur'an, kata dalam mazhab Abu Hanifah. Dan hujjah pendapat ini adalah firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah oleh kalian apa yang mudah dari Al-Quran. Faqra'u ma tayassara min, bacalah apa yang mudah darinya. Ini dalil dalam mazhab Abu Hanifah.
Wa ujibu ku jawab bi annal ayatal karimata tahtamilu annal murada biha al-Fatihah wa ma tayassara ma'aha. Jawabannya adalah ayat tadi itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an itu mengandung maksud baca Al-Fatihah dan apa yang mudah bersama dengan Al-Fatihah. Apa yang mudah? Al-Fatihah wajib, yang lainnya sakarmu sing gampang, yang mudah ya. Wa yahtamilu anna nazalat qabla nuzulil Fatihah. Dan juga bisa mengandung kemungkinan ayat tadi itu turun sebelum turunnya Al-Fatihah, karena ayat tadi itu ada dalam surah apa? Surah Al-Muzammil. Ya, dalam surah Al-Muzammil yang kita ketahui bahwa surah Al-Muzammil itu dahuluan ya. Iqra, kemudian Al-Mudaththir ya. Kemudian yang seterusnya adalah ya, diantaranya adalah Al-Muzammil ini. Jadi bisa mengandung kemungkinan seperti itu. Ayat tadi turun sebelum turunnya ayat Al-Fatihah. Gitu ya. Lianna nazalat di Makkah, sementara Nabi ayat tadi turun di Makkah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam biqiyamil lail. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Fa nasakhallahu ta'ala anhu biha. Maka dinasah kemudian dengannya. Paham insyaallah ya? Jadi ayat tadi itu bisa jadi turun sebelum turunnya Al-Fatihah, karena itu adalah di awal-awal wahyu ya, di awal-awal wahyu. Dan kala itu sholatnya belum sholat lima waktu, tapi sholatnya adalah sholat malam saja. Baik, yang kedua, dalil yang kedua ya, fi hadits Abu Hurairah fi qissatil musii salatahu qala tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ini juga dalil mazhab Hanafi yang tidak menjadikan Al-Fatihah sebagai rukun ya. Itu bahwasanya dalam hadis orang yang buruk sholat tadi itu kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu dari Al-Quran. Wa ujibu, dijawab, ku jawab kata Syekh Abu Malik bi anna qaulahu ma tayassara mujmalun mubayyan. Itu adalah global ya, global au mutlak muqayyad ya, atau mutlak yang diikat, mujmal yang perlu dijelaskan, mutlak yang yang terikat ya. Kemudian au mubhamun mufassar, atau perkara yang masih mubham, belum jelas maknanya, mufassar yang perlu untuk ditafsirkan, jelaskan tafsirnya. Biriwayat iqra bi ummil Qur'an, bacalah dengan ummul Qur'an in sahhat, jika itu sahih gitu ya. Li'anna al-Fatihata kanat hiya al-mutayassarah li hifdzil muslimina laha. Kenapa? Karena Al-Qur'an Al-Fatihah adalah ayat yang adalah surat yang memang dimudahkan untuk dihafal oleh kaum muslimin. Kira-kira ada nggak orang muslim yang nggak hafal Al-Fatihah? Ada nggak? Kira-kira ya? Kalau kira-kira ada. Ada, tetapi persenannya berapa? Sedikit atau banyak? Sedikit. Ya kecil sekali gitu ya. Kalau misalkan sampai ke apal Al-Fatihah husnul woman kau buat copot ya. Ngaji ini biar ya opo kan gitu ya. Atau mungkin lain procot gak tau ngaji sampai tuwek ya. Kan gitu ya. Biasanya sak ndablek ki seiling maca Al-Fatihah. Iya, sak ndablek ki seiling maca Al-Fatihah biasanya ngono. Nah, jadi ini adalah mudah, lebih mudah. Sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila innal murada bima tayassara fi mazat al-Fatihati jam'an bainal adillah ya. Juga dikatakan bahwasanya dimaksud dengan apa yang mudah dari Al-Qur'an itu adalah yang lebih dari Al-Fatihah demi mengumpulkan seluruh dalil ya. Jadi bukan sekedar ma tayassara min ya. Jadi makanya di dalam fikih itu ya, kajian fikih itu ya, tidak boleh tahu satu hadis lalu berpegang dengannya. Gitu ya. Kenapa? Harus mengumpulkan seluruh hadis. Mengumpulkan seluruh hadis lalu diambil kesimpulan dari semuanya. Gitu ya. Kalau tidak bisa melakukan seperti itu, melo para ulama. Ya, kadang-kadang anak di WA itu sering sekali ada orang-orang yang seperti itu. Ya, tahunya satu hadis, kemudian wis ngalang-alangno fatwai para ulama. Ya, ngalang-alangi fatwai para ulama wis koyo dadi
modelnya apa ngono ya. Taunya cuma satu. Fikih itu dalam. Ya, tatkala ada mazhab misalkan yang mazhab fikih, maka itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap ringan. Tatkala sudah jadi mazhab itu, mereka tidak mengeluarkannya melainkan sudah pengkajian mendalam. Bukan hanya satu hadis lalu dipegangi, mau dipegang rata keluar kemana-mana. Ini anak kecil itu TK nanggap itu. Ini arek TK wani ngomong gini kan. Yang ngalang-ngalakan fatwanya para ulama. Sering sekali seperti itu, gregetan. Ya tatkala dia posting bahasa Indonesia, tak posting bahasa Arab gitu. Jawaban itu. Ternyata yo gak iso ngledek ae to. Ya, gak iso maca lalu diterjemah kan itu ya. Apa maksudnya lah? Kan nonton ngomong apa ya, ngambil dari mana ya. Kemudian kok berani ngomong macam-macam. Dari fikih itu dalam, ya fikih itu luas. Kalau nggak mampu maka ngikutlah pemahaman para ulama. Mengikutlah pemahaman para ulama. Jangan hanya satu hadis kemudian difahami sakarepe dhewe. Lalu dalil juga menggunakan ucapannya Imam Syafi'i, idza shahhal hadis fa huwa madzhabi. Bener itu ya. Dalile ya pakai ucapannya Imam Syafi'i. Kalau hadisnya sahih maka itu adalah pendapatku. Apa cuma siji tok sing sahih kan gitu ya. Nah, jadi banyak dikumpulkan semuanya. Seperti itu ya. Jamaah sekalian mungkin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering apa? Rotok gregetan gitu ya. Diladeni yo gak nyambung kan gitu ya. Diladeni gak nyambung ya wis fa'aritanil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh gitu. Baik, kita lanjutkan. Duduk di KPP ya, di KPP. Sing liyane, grup liyane. Baik, sing karo apa-apa ora aku dilebokno. Kita lanjutkan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ketiga, anal Fatihata, bahwasanya Fatihah law kanat ruknan lawajaba ta'allumuha. Ini dalil apa mazhab siapa? Abu Hanifah ya tadi ya. Yang kita tahu saja. Ya. Alasan mereka yaitu seandainya Fatihah itu rukun, maka wajib mempelajarinya. Ya. Wala ma'adilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha inda ta'adzur ila badaliha. Namun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya, merubahnya ya kepada selainnya, tatkala ada udzur dengan menggantinya, ini kama fil haditsil musii salatah, seperti dalam hadis orang yang buruk salatnya, fa in kana ma'aka Qur'anun, kalau kamu punya Quran bacalah Quran, wa illa fahmadillah, kalau enggak ada maka apa? Bertahmidlah. Wis. Ya kayak iso maca Fatihah durung hafal gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai meniren gitu ya. Gitu, fahmadillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kalau enggak bisa gitu ya. Ini dalilnya. Kata dalam mazhab Abu Hanifah dalil. Kalau misalkan Al-Fatihah itu rukun, ya berarti enggak cukup hanya sekedar baca alhamdulillah, kudu belajar dhisik lek wis baru salat. Gitu. Dan ternyata di sini enggak. Kalau kamu punya Quran bacaan, enggak punya, bertahmidlah wis alhamdulillah. Atau yang lain misalkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wis mulai ngadeg sampai salam subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar gitu. Merukuk, sujud, mulunggo wis durung iso gitu ya. Semacam itu. Berarti itu menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah bukan Quran, kata mazhab Abu Hanifah. Wa ujibu, dan ku jawab kata si Abu Malik, bi anna hadza farradahu hina la Qur'ana ma'ahu. Hadza farduhu hina la Qur'ana ma'ahu. Ini wajib baginya saat dia memang enggak bisa baca Quran. Dia enggak punya Quran, maka ini wajibnya, gitu ya. Kenapa? Ya, kita lanjutkan. Ala annahu yumkin taqidu bi adamil istita'ah. Ya. Dan juga bahwasanya mungkin hal itu diikat dengan tidaknya kemampuan pada dirinya li ta'allumil Qur'ani, untuk belajar Al-Qur'an. Ya, mungkin durung temu guru, misalkan gitu ya. Atau sih kayak belajar Al-Qur'an gitu. Islamnya wis suwe tapi sih kayak belajar misalkan apa? Misalkan golek salat dhisik, mosok ngono. Kudu belajar Al-Fatihah dhisik gitu ya. Maca Al-Fatihah lambene wis cedal ya.
seminggu, seulan durung apal-apal ae misalkan gitu ya. Salat. Sapa sing tanggung jawab salat iki? Kan gitu ya. Ya tetep salat ngikuti kaum muslimin salat gerak-gerakane, bacaane diurui sing paling gampang. Alhamdulillah. Kan gampang toh? Kan gitu ya. Salatnya tetep salat di belakang kaum muslimin salat alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Salat ya. Ittaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya sambil terus belajar. Itu yang dimaksud. Kama fi hadits Ibnu Abi Aufa, seperti dalam hadis Ibnu Abi Aufa, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'a." Ya Rasulullah, saya itu enggak mampu untuk mengambil sesuatu pun dari Al-Qur'an. Fa'allimni ma yujzini fi salati. Ajari saya apa yang bisa membuat sah salat saya. Maka faqala, Nabi bersabda, "Qul," ucapkan, "Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah." Ya, hadis hasan riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi diajari gitu sama Nabi, ya Rasulullah, saya enggak punya belum belajar Al-Qur'an, ajari saya sesuatu yang bisa membuat sah salat saya. Dibacakan ini. Gitu ya. Ini berlaku bagi mereka yang memang punya uzur, belum tahu Al-Qur'an, belum bisa baca Al-Qur'an, ya, belum belajar Al-Qur'an, belum hafal Al-Fatihah. Nah, kewajibannya setelah itu adalah belajar Al-Qur'an. Nah, pertama kali yang dipelajari dari Al-Qur'an apa? Al-Fatihah. Di wis tahfidz mesti ngawali Al-Fatihah. Mungkin tahfidz langsung Al-Baqarah. Atau Amma Yatasaaluna, mungkin mesti nomor 1 Al-Fatihah dulu. Kan lucu ya. Amma anak apal Al-Fatihah gak hafal. Ya, karena sholatnya yang dipakai adalah Al-Fatihahnya, bukan anabaknya, seperti itu. Paham insyaallah ya? Kita lanjutkan sekarang. Qultu katakan, wala syakka, tidak diragukan lagi, anna madzhabal jumhuri aqwa, bahwasanya mazhab jumhur itu lebih kuat, yaitu mazhabnya siapa? Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala. Wa huwa alladhi yutayyanu al-masiru ilaih. Inilah yang dikukuhkan untuk berjalan di atasnya atau kepadanya. Fala tasihhu salatul lati la yuqra fiha bil Fatihah. Tidak sah salat yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Fatihah, liman istata'a hifdzuha, bagi orang yang mampu, ya istata'a hifdzuha, mampu menghafalnya. Orang yang mampu menghafal Al-Fatihah, Nabi enggak mau baca Al-Fatihah, enggak mau belajar Al-Fatihah, ya, bisa belajar Al-Fatihah, bisa menghafal Al-Fatihah, tapi enggak mau, maka enggak sah salatnya, ya. Tapi kalau dia punya kemampuan, mampu menghafalnya, ya, maka wajib baca Al-Fatihah. Paham ya? Baik. Li hadis Ubadah al-mutaqaddam, ya, seperti dalam hadis Ubadah yang telah berlalu, gitu ya. Baik. Wala yu'aqir alaihi wala wala yu'aqqar alaihi syai'un mimma taqaddam. Itu terjemah apa di situ? Pada dasarnya permasalahan di atas jika digabungkan. Enggak, sebelumnya. Mulai dari kata-kata wala syakka. Tidak ya, wala syakka, tidak diragukan. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat jumhur ulama lebih kuat. Mereka berpendapat bahwa sholat tidak sah jika surat Al-Fatihah tidak dibaca di dalamnya, karena seseorang yang melaksanakannya bisa menghafalnya. Hal ini berdasarkan pada hadis Ubadah yang telah disebutkan dan akan dijelaskan pada pembahasan mendatang. Terus? Pada dasarnya permasalahan di atas, Terus? jika digabungkan, yaitu antara hadis Abu Qatadah yang mengatakan bahwa Nabi SAW membaca surat Al-Fatihah. Oh iya, loncat itu. Iya. Baik jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan, kita tambah, memang terjemahnya terlalu bebas dan banyak pengurangannya itu. Ya, berdasarkan hadis Ubadah yang telah berlalu, ya. Kemudian li'annahu, dikarenakan ala aqalli takdir, ya, minimalnya, kadar minimalnya, tadammana hukman za'idan alal ayah,
ya mengandung hukum yang baru yang bertambah atas ayat tersebut. Wa haditsul musyi, dan hadis orang yang buruk sholatnya fa yuhtatamul akhdhu biha, maka diputuskan untuk mengambil dengannya. Maksudnya di sini jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semua hadis tadi itu harus digabung. Hadis tentang wajibnya baca Al-Fatihah harus difahami. Kemudian hadis tentang kalau ada orang yang belum mampu membaca Al-Qur'an maka juga harus difahami berikut batal dan penggantinya. Maka digabungkan jadi satu. Maka pemahamannya adalah kalau orang itu mampu dan bisa, wajib bagi dia membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah rukun. Kalau tidak mampu, maka dia wajib untuk melakukan sesuatu yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai batal dan penggantinya, gitu ya, yaitu dengan membaca tahmid. Itu fahmadillah, maka bertahmidlah. Kemudian dalam riwayat yang lain adalah membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, gitu ya. Jadi itu pemahaman lengkapnya demikian. Jadi tidak difahami parsial-parsial. Kemudian summa inna dhawahiri hadhil ahadithi idza dummat. Kemudian zahirnya hadis-hadis ini jika digabungkan, dikumpulkan ila hadithi Abi Qatadah, kepada hadisnya Abu Qatadah anan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, ma'ahamni qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musii salatah, dengan membawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-musii salatah, orang yang buruk salatnya, summa fa'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian lakukan yang demikian itu pada salatmu semuanya, ala annal murada fi kulli rak'ah, itu maksudnya adalah pada setiap rakaat wajib membaca Al-Fatihah. Dalla dzalika kullu ala rukniyati qiraatil Fatihah, itu menunjukkan akan kerukunan akan jadi rukunnya Al-Fatihah. Atau ini apa ya bahasanya? Ya. Dalla dzalika, yang demikian menunjukkan kullu semuanya ala atas rukniyati qiraatil Fatihah. Atas jadi rukunnya salat Al-Fatihah, ngono ya. Ya, itu dalil bahwasanya Al-Fatihah jadi rukunnya sholat, itu terjemah bebasnya gitu. Itu dalil bahwasanya Al-Fatihah adalah jadi rukunnya sholat. Itu ala rukniyati qiraatil Fatihah fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Jadi ini menjadi dalil Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah adalah rukun pada setiap rakaat, min ghairi firaqin bainal imami wal ma'mum, tanpa perbedaan antara imam dan makmum, wa baina israril imami wa jahri, dan tanpa membedakan antara pelannya imam dan kerasnya imam. Apakah itu dalam sholat jahriyah atau sholat sirriyah, imam makmum wajib baca Al-Fatihah, gitu ya. Jahar maghrib isya subuh, imam jahar maca banter Al-Fatihah, makmum di belakangnya juga tetap wajib baca Al-Fatihah. Ala ma sayati tahriruhu, berdasarkan apa yang akan datang penjelasannya atau penetapannya. Paham di sini insyaallah ya? Ini kesimpulannya. Jadi Al-Fatihah wajib dibaca imam maupun makmum, jahar maupun sir. Itu kesimpulannya. Paham insyaallah? Tanya Ustaz. Sebelumnya Afwan dulu Ustaz pernah saya tanya masalah makmum imam. Dalam sholat berjamaah, sholat jahar, untuk tidak membaca Al-Fatihah karena bacaan imam sudah enggak pernah. Kalau pemahaman seperti itu enggak pernah ya. Kalau pemahaman seperti itu anak enggak pernah mungkin salah dengar atau apa ya. Nanti akan kita jelaskan di sini. Ya, kita jelaskan. Jadi di sini imam sama makmum dua-duanya wajib baca Al-Fatihah. Tapi karena ditanyakan anak jelaskan di sini. Sebelum dijelaskan oleh muhalif, ya biar jelas ya. Yaitu bahwasanya dalam masalah ini memang ada khilaf. Ini jelaskan ada khilafnya nanti ya. Ya, tadi Anda jelaskan.
Ya, dalam masalah ini ada khilaf, ada hadis umum, ada hadis khusus. Ya. Yaitu hadis umumnya yaitu menjelaskan la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan Al-Fatihah. Adapun hadis misalkan qiraatul imami lahu qiraah, ya, qiraat bacaan imam adalah bacaan baginya, memang hadisnya dhaif. Hadisnya itu lemah. Kemudian diperkuat lagi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang suatu ketika beliau membaca di dalam sholatnya, lalu mendengar yang di belakang itu membaca. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, ya, seakan-akan atau barangkali kalian tadi itu membaca di belakang imam kalian. Maka Nabi mengatakan la taf'alu, jangan kalian lakukan bi Fatihatil kitab kecuali Al-Fatihah, ya. Jadi kalau membaca Quran di belakang imam itu tidak boleh kecuali Al-Fatihah. Ya, ini yang pernah Anda jelaskan. Anda nggak pernah jelaskan bahwasanya kalau jadi makmum tidak perlu tidak perlu baca, karena bacaan imam adalah bacaan makmum, gitu ya. Seingat anak nggak pernah berpendapat seperti itu, ya. Nggak pernah mengikuti berpendapat seperti itu atau mengikuti para ulama yang berpendapat seperti itu, ya. Yang jelas adalah ya, imam makmum di belakang imam sekalipun sholatnya sholat jariyah tetap wajib membaca Al-Fatihah, ya. Itu yang saya selalu jelaskan. Ya, apakah di Mangil, apakah di Batu, di mana-mana, tapi seperti itu. Ada yang pernah dengar yang lain? Soalnya saya pernah waktu di kitab ini apa Bulughul Maram di tabiin itu ada ulama yang memang tidak pakai. Lah iya, ya, ada ulama kan itu ya, ada memang itu khilaf gitu ya. Itu khilaf, memang itu khilaf. Cuman yang kita sering sampaikan bahwasanya yang rajih adalah makmum tetap membaca. Apakah itu sirri, apakah itu jahri, gitu ya. Apakah itu sirri, apakah itu jahri, gitu ya. Nah, ini perlunya mengqayyid, mentakyid, itu mengikat, ya, mengikat ilmu, ya, biar nggak salah. Dengan dilafalkan atau di dalam hati itu cukup. Namanya baca itu dilafalkan, lesan. Ya, kalau di sini batin namanya. Batin. Ya, baca itu di lesan, kecemat kecemut, ya, seperti itu. Nah, yang pernah Anda jelaskan, lalu kapan membacanya, kan itu ya. Maka tidak ada ketentuan. Kalau dalam mazhab Syafi'i adalah setelah imam baca Al-Fatihah. Nah, setelah imam baca Al-Fatihah, kemudian makmum baca, gitu ya. Makmum baca. Lah tatkala imamnya baca, kok mau imame rokok, ya melok rokok, gugur sudah kewajiban dia Al-Fatihahnya, gitu, nggak perlu. Tapi itu sudah terhitung. Sudah terhitung. Bisa ditentukan. Di awal tidak ditutupkan. Tidak dilanjutkan. tidak ditentukan. Tentukan bacaannya. Al-Fatihahnya itu setelah atau Iya, enggak ada ketentuan. Ya, tidak ada ketentuan seperti itu. Iya, makanya dikatakan ya boleh. Tatkala imam baca Al-Fatihah kita juga ikut baca, boleh. Jadi ya, imam durung baca Al-Fatihah kita sudah baca, ya boleh. Boleh, tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan mendahului gerakan, bukan mendahului bacaan. Merepot sama nek anu, kau oleh mendahului bacaan sampean. Imam iki wis maca. Repot tuh men. Tidak ditentukan. Ya. Paham insyaallah ya? Jadi ini. Kita lanjutkan qiraatul basmalah fi awalil Fatihah. Sekarang masalah membaca basmalah di awal Al-Fatihah. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi qiraatil basmalah fi awalil Fatihah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum baca bismillah di awal Fatihah. Taba'an li ikhtilafihim fi mas'alah, ya, sebagai bentuk pengikut, ya, karena mengikuti perselisihan mereka, ikhtilaf mereka tentang masalah hal bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah amla. Apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk satu ayat dari Fatihah atau tidak? Ini kan khilaf, ya. Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Ini adalah bacaan untuk setiap surat
ya, ataukah itu adalah bagian dari Al-Fatihah? Maka was-sahih, yang sahih, annal basmalah ayatun minal Qur'an. Yang sahih, bismillah itu adalah ayat dari Al-Qur'an. Jadi ayat nomor 1 dari Al-Qur'an. Ini pendapat yang sahih. Ya, sekalipun ada pendapat yang lainnya yang tidak menjadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat dari Al-Qur'an, sehingga tidak membaca bismillah baik sirri maupun jahri. Ya, tidak baca bismillah baik sirri maupun jahri yang baca. Tapi tetap sekalipun dia berpandangan tidak baca seperti itu, Imam Syafi'i juga sholat di belakang dia. Kan gitu ya. Imam Syafi'i juga sholat di belakang dia, tetap. Ya, jadi bukan berarti perbedaan khilaf ini kemudian oleh ngono gak oleh ya. Sing berpendapat bismillah tutup bagian dari Al-Fatihah, ya, kita sholat di belakangnya gitu ya. Enggak boleh, enggak. Kalau sing berpendapat seperti itu ya. Jadi itu adalah khilaf para ulama yang semuanya dibangun di atas dalil, bukan hawa nafsu. Tapi kalau mengatakan enggak boleh, Syafi'i imaman tadi makmumi Maliki, kenapa? Karena Maliki enggak maca bismillah, misalkan gitu ya. Ini jenenge mazhab hawa nafsu. Itu dengan mazhab apa? Hawa nafsu, ya. Bukan mazhabnya ulama. Itu bukan mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri sholat di belakang Maliki dan seterusnya. Baik, itu mazhab dewi itu. Baik, kita lanjutkan. Wa sahih wa anal basmalah ayatun minal Qur'an. Yang sahih bahwasanya bismillah adalah satu ayat dari Al-Qur'an qabla kulli suratin, ya, sebelum setiap surat, idza usbitat fil mushaf. Ya. Bukan idza ya, id usbitat fil mushaf, ya. Qabla kulli suratin, basmalah itu ayat dari Al-Qur'an sebelum setiap surat, ya, jika ditetapkan di dalam mushaf. Wa in kanat alal arjah, sekalipun yang rajih laisat ayat minal Fatihah. Nah, ini kata mu'alif tadi dia. Sekalipun yang rajih bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah. Fayajibu qira'atu wa qabla Al-Fatihah, maka wajib membaca sebelum Fatihah kama dhaba ilaihi jumhur, sebagaimana berpendapat kepadanya jumhur al-ulama, ya. Jadi ini wajib dibaca menurut jumhur al-ulama, ya. Jadi ada di antara para ulama yang menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah, tapi wajib dibaca. Gitu ya. Ada lagi yang mengatakan karena tidak termasuk maka tidak wajib dibaca. Walhasil seperti itulah ya pendapatnya para ulama. Walhasil yang yang rajih, yang sahih adalah bagian dari Al-Fatihah, kemudian ya jelas wajib dibaca ya. Karena ya nanti akan ada penjelasannya. Ya sebenarnya nggak masalah apakah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah atau tidak bagian dari Al-Fatihah, maka ya tetap aja dibaca. Jadi tidak ada masalah. Baik. Yang berikutnya, man lam yastati hifdzul Fatihah. Siapa yang tidak mampu membaca Al-Fatihah? Sekarang pembahasannya siapa yang tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka berkata Al-Khattabi, al-aslu, hukum asal anna salata la tujzi, bahwasanya salat itu tidak sah illa bi qiraati Fatihatil kitab, kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Wa ma'qulun anna qiraata Fatihatil kitabi, dan secara logika bahwasanya membaca Al-Fatihah ya alaman ahsanaha, bagi orang yang memperbagusi Fatihah, dunaman la yusinuha, itu wajib kepada orang yang bagus membacanya, bukan kepada orang yang tidak bagus membacanya. Artinya membaca Al-Fatihah itu wajib bagi orang yang bisa membacanya, tapi jadi tidak wajib bagi orang yang memang tidak bisa membacanya. Ini maksud. Fa'idha kana al-musalli la yusinuha, jika orang yang sholat itu tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya, memang tidak bisa gitu ya. Wa yuhsinu ghairaha minal Qur'an, dan tapi dia bisa membaca yang baik selain dari Al-Quran. Al-Fatihah gak apal-apal, Al-Ikhlas apal disian gitu ya, dari titik soalnya. Maka wajib bagi dia membaca Al-Ikhlas gitu ya. Karena alai an yaqra'a minhu, ya, maka wajib baginya untuk membacanya. Kalau misalkan dia membaca
Itu kalau hafalannya adalah Al-Ikhlas tok, ya wajib bacaan wis Al-Ikhlas gitu ya. Kalau dia bisa membaca ayat yang lain, misalkan jumlahnya 7 ayat, maka dia baca ayat yang jumlahnya 7 tadi itu sebagai pengganti 7 ayat Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Karena dan yaqra minu qadra sab'i ayat. Seukuran 7 ayat. Li'anna awla dzikri ba'da al-Fatihah maka namithluha minal Qur'an. Maka yang lebih utama untuk disebut setelah Al-Fatihah adalah yang semisalnya dari apa? Dari Al-Qur'an. Semisalnya. Karena ayatnya 7 ayat maka dibaca 7 ayat. Tatkala Al-Fatihah belum hafal misalkan, bu ya apa kangelan gitu ya. Yang lain ada ayat yang lain yang sering krungu deh misalkan gitu ya, sehingga hafal. Gitu ngapain aku langsung hafal. Wis wacane ku wis ya. Al-Fatihahnya nanti sambil belajar. Wa in kana laysa fi wus'ihi an yata'allama syai'an minal Qur'an. Jika dia tidak punya kemampuan untuk belajar Al-Qur'an sama sekali, dia ajzi fi tab'ihi karena tidak mampu untuk mencetaknya, misalkan enggak ono cetakan Al-Qur'an wis, gitu misalkan ya. Ya, ausu'i bukan cetakannya ya. Li ajzi fi tab'ihi karena kelemahan dalam tabiatnya. Memang dasare lek ngapalno wangel gitu ya. Ketul lah gitu. Ya dasare ketul. Ya. Ya namanya. Dasare ketul ngapalne wangel gitu. Ya. Ausu'in fi hifdhi atau buruk di dalam menghafalnya. Ya, apal ayat pertama, ngapal ayat kedua, ayat pertama hilang gitu ya. Ngapal ayat ketiga, 1, 2 hilang, misalkan gitu ya. Ini kan buruk hafalannya. Ya, au ujmah fi lisanihi atau ajamnya lesannya. Jadi lesannya wangel ngomong ain ngono angel wis. Dadi ning alhamdulillahirabbil alamin. Wangel ngomong jadi ngatok ae gitu. Ya, terus seperti itu. Ya. Angel misalkan ya. Ngomong ko dadi koy gitu ya. Dadi ko. Kho dadi ro misalkan. Semua angel wis gitu ya. Misalkan semacam itu. Kan fatal gitu ya. Misalkan ngomong khair nasi jadi khair. Kan maknanya beda. Situ mana baik, itu mana lain. Situ khair baik, itu khair lain. Ya, misalkan kan fatal ya. Sing ini ki gak oleh ngimami. Seperti itu gak boleh ngimami. Oh, ini buri ya. Gak boleh ngimami. Nak ngayal. Apa? Ngayal. Yang fuiki deh. Sing cedal gak iso fasih, maka ndak boleh ngimami kecuali ngimami sing padha cedale. Gak apa-apa. Ya. Apa-apa ya. Temamu kudu ngare. Baik. Kemudian kan aulatul ibadah Qur'ani ma'allama Nabi sallallahu alaihi wasallam min tasbih wa tahmid wa tahlil ya. Kalau memang semuanya ini nggak bisa, susah bagi dia, sulit, tak bisa ngapalkan karena susah berbagai faktor tadi itu, maka yang lebih afdal bagi dia adalah membaca petunjuk Nabi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya biar nggak salah. Ya, maca Quran tapi keliru kabeh kan itu kan puyeng sing ngono kuwi. Ya. Loh iya, puyeng ngono. Risih. Kita ngimami di belakang orang yang bacaannya nggak bagus, padha keri kabeh kuwi. Ya, sing ngerti lho ya, sing ngerti. Keri kupinge kan gitu. Aduh keliru mana. Keliru ngene tok wis. Ya. Wanjang. Sing gak ngerti ya iya ae kan gitu ya. Soalnya gak ngerti, ilmune padha mek imam. Nek ilmune imammu mah luwih dhuwur, wah itu balik-balik kotak-kotak kayak keliru ae. Malah gak bisa khusyuk. Nah, akhirnya ngulangi. Tatkala dia mendengar misalkan bacaan imamnya terutama Al-Fatihahnya yang enggak benar, ya ngulangi dia. Ya, yang sholat di belakang enggak benar ngulangi atau mufaraqah dalam jamaah. Ya, dia niat sendiri, sholat sendiri, mufaraqah dalam jamaah, niat sendiri. Ben engko gak ngulangi mana gitu. Karena bacaannya keliru misalkan yang salah.
fatal misalkan. Yang dot harusnya dot jadi lo, itu fatal. Ya, terutama dalam Al-Fatihah, fatal. Baik. Kita lanjutkan. Qultu wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman lam yastati' hifdzal Fatihah, bagi orang tidak mampu membaca Al-Fatihah, ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, kita lanjutkan. Poin yang keempat dan yang kelima sekarang. Rukun yang keempat dan yang kelima, ar-ruku'u. Ruku' wa tuma'ninatu fi. Dan tuma'ninah di dalamnya. Maka ar-ruku'u ruknun fi kulli raka'atin minas salati bi ijma'i ahli ilm. Jadi ruku' itu adalah rukun dalam setiap salat. Ini ijma'nya para ulama, ahli ilm. Ya, sandarannya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian. Jadi irka'u wasjudu. Dalam surah Al-Hajj 77. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk salatnya, tsummarka' hatta tatma'inna raki'a. Rukuklah hingga kamu tumakninah dalam keadaan ruku. Ingat, ruku dan tumakninah. Rukuk dan tumakninah. Jadi bukan rukuk ngepir gitu ya, tapi rukuk tumakninah. Rukuk ngepir. Ya tul kita balik mana ya? Tul balik mana gitu. Sering kita melihat sholat seperti itu. Nah ini nggak sah sholatnya. Ambles Iya. Atau kejeron ya. Kejeron ambles. Rukuknya ambles kejeron. Balik mana? Ya ini juga keliru. Benar adalah rukuk Allahu Akbar tumakninah. Baru bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Jadi rukuk tumakninah. Kita lanjutkan. Dan juga karena selalunya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk rukuk pada setiap rakaat dalam setiap sholat. Ya, Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Setelah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, sekarang wa aqallu ma yujzi'u fir ruku'. Batasan minimal yang mensahkan rukuk itu apa? An yanhiya bihaitsu tamussu yadahu rukbatayhi. Dia merunduk hingga dua tangannya itu menggenggam apa? Dua lututnya. An yanhiya bihaitsu yakunu ila ruku'it tam aqrab minhu ila al-qiyamit tam. Ya, jadi dia merunduk sekiranya menuju rukuk yang sempurna, ya, yang lebih dekat kepada berdiri yang sempurna, gitu ya. Kemudian wa amma tumakninah, adapun tumakninah karena ada rukuk dan tumakninah, yaitu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'ah." Rukuklah hingga kamu tumakninah dalam keadaan rukuk. Jadi rukuk harus tumakninah. Ya, kalau dikatakan oleh para ulama ukurannya adalah Allahu Akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Ini sudah tumakninah. Tapi kalau rukuknya Allah subhanahu wa ta'ala, ini enggak tumakninah plus ini. Gitu ya. Kayak napa? Manu nodoli jagungnya. Kayak pitik nodoli jagung. Maka ini tidak sah salat orang yang seperti itu. Dan juga sabda Nabi SAW, la tujidu sholatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu fi ruku'i wa sujud. Tidak sah sholatnya orang yang dia tidak menegakkan punggungnya, menegakkan rusuknya di dalam rukuk dan sujud. Jadi tidak sah kalau dia tidak menegakkan sulbinya di dalam rukuk dan sujud. Jadi dia rukuk kemudian punggungnya ditegakkan, baca subhanallah, lalu bangkit, sami Allahu liman hamidah. Maka ini adalah rukuk yang sempurna. Wa ya ruknun fi ruku'i was sujudi indal jumhur. Ini adalah rukun dalam wa ya ruknun fi ruku'. Ya, ini adalah rukun dalam rukuk dan sujud, yaitu menggenggam menegakkan punggung. Jadi ada rukun di dalam sholat, ada rukun di dalam rukuk. Gitu ya. Kalau rukun dalam sholat, rukuk bagian dari rukun sholat. Rukun di dalam rukuk maka
negakkan punggung, dekekno itu termasuk rukunnya. Jadi nggak nyekukruk tapi dekrek, ditegakkan. Ya, ditegakkan seperti itu. Itu rukun dalam rukuk. Ya. Baik. Khilafan di Abu Hanifah, berbeda dengan Abu Hanifah. Ya, kalau Abu Hanifah dekek tidak termasuk, ya. Menegakkan tulang sulbi tidak termasuk. Watu tahaqqaqut tumaninatu, dan tumanina itu bisa terrealisasi bi an yaskuna hatta tatma'inna mafasiluhu. Tenang hingga tumaknina setiap persendiannya. Jadi rukuk itu masing-masing persendian sudah ada pada tempatnya masing-masing. Tenang di tempatnya masing-masing. Tapi hanya sekedar mantul gini kan masih belum tenang ya. Gini belum tenang. Allahu Akbar, subhanallah, belum tenang. Persendiannya masih bergerak. Ya, persendiannya masih bergerak. Engkolnya sih muter gitu. Maka itu tidak dikatakan tumanina, ya. Demikian. Jadi dikatakan watastarhi. Jadi sudah tenang, anteng, ya, istirahat. Kama qala Nabi, sebagaimana Nabi SAW kepada orang yang buruk salatnya, la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a. Tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian hingga dia menyempurnakan wudunya. Tsumma yarka'u wa yada'u yadayhi ala rukbatayhi hatta tatma'inna mafasilu wa tastarhi. Ya, kemudian dia rukuk, meletakkan dua tangannya di atas dua lututnya hingga tenang seluruh persendiannya dan apa? Itu semua apa itu? Hingga istirahat, ya. Jadi mengambil rohahnya, ya, mengambil rohanya. Jadi mengambil istirahatnya. Jadi tenang. Seperti itu. Waqila bimiqdari dzikril wajib fi ruku', dengan ukuran zikir yang wajib di dalam ruku'. Membaca subhanallah. Gitu ya. Masa baca subhanallah. Ini itu. Masa main zikir dengan Allah subhanallah. Apa? Ini yang enggak tahu subhanallah. Ini itu. Rokok antara sujud itu sama toh, cuma subhanallah saja. Doanya. Miqdarul wajib, ukuran yang wajib. Ukuran yang ukuran wajib. Ya, subhanallah wa bihamdi, kan itu ya. Subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Enggak rela subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, itu ya. Yang ukuran yang miqdar yang wajib ya subhanallah. Nah, itu sudah minimalis. Ya, atau subhana rabbiyal azim. Masalah tangan di atas lutut itu kan sebagian orang kan karena kalau di atas lutut kan ininya bengkok, akhirnya dia diturunkan jari ini lurus di bawah lutut. Di bawah dengkul. Iya, di bawah lutut. Biar tangannya lurus itu, biar posisi lurus. Enggak, menggenggamnya di lutut, punggungnya ditegakkan, tangannya ditekuk. Tekuk menyamping. Iya. Lurus. Enggak, lurus nyukeng kaya Nanti kalau jamaah tatap-tatapan. ya dilemes to no cuk ngene. Buat Soalnya ada masalahnya. Ada kan dia tetap gini. Ya aku sih ngalah gini malian. iya. Sing malas ngalah. Kalau tempatnya sempit kan dia harus ngalah. Gitu ya. Jadi kalau sudah sholat jamaah, ya sholat jamaah masih nggak bisa melakukan sunnah dengan sempurna, nggak masalah. Kalau sudah sholat jamaah. Tapi kalau sholat sendiri, maka lakukan dengan sempurna. Kalau sholat jamaah kok. Ada hak kanan, ada hak kiri. Sujud kan gitu sunai. Tetap mau ini. Sunai. Tapi kalau jamaah ya ngingkup kan gitu ya. Enggak mungkin gini. Sing kono yang ngono ini. Mari salam apa? Ada orang yang gitu.
kancane gak mikir kancane pokoke. Iya, ada memang. Kancane malah ya Ya, ada. Terlalu bersemangat. iya ada. Enggak melihat sikonnya enggak ada. Orang Niku ngajine sik koma. Sik koma. Sunahe ngene, koma mulai deh. Ya, durung titik ono titike. Tapi lek jamaah kudu ndelok kanan, kiri ku titik wis. Itu ilmune jangkel. Koma mulai yang ngene kancane. Meletakkan dan menggenggam ya Ustaz ya. Menggenggam di apa di Cengkram. apa namanya? Kuat. Apa ngene iki jenenge? Di mekarno baru dijengkram gini deh ya. Tak ngingkup tapi dibuka lalu dijengkram lututnya. Kalau Mas Buk maunya kan ingin jamaah ini 27 Mas Buk ya. Terus ternyata yang jadi imam itu maksud yang Mas Buk itu bacaannya kurang itu gimana sah atau sholat sendiri kalau ragu Mas Buk gitu. Jadi Mas Buk sholatin sholat apa nih? Jariyah apa siriyah? Sholat ya siriyah ya siri termasuk ya siri. Sholat siri nggak masalah kan, nggak kerungu nggak moco toh ya. Sopo ae bisa sudah. Kalau jar yang baca Al-Fatihah, Al-Fatihah gak karu-karuan, korat karit. Ya sudah, sholat sendiri. Ulang lagi. Ya kalau misalkan niatnya nggak dirubah, nggak niat mufarokoh, ya ikuti sampai dia selesai, jadinya ngulangi. Tapi kalau niatnya niat mufarokoh, kasih to kan, kasih to jamaah ya kok. Kasih ngomong ngono tapi. Malah hati. Ya. Jadi apa namanya, salah sendiri. Saat itu juga nggak jadi jadikan dia sebagai imam. Kalau sholat Al-Fatihahnya, terutama Al-Fatihahnya lah ukurannya ya, korat karit nggak bener. Yang kerusakannya fatal, merubah makna. Tapi samaannya tak dapat. No? Sama aja dapat. Nggih mboten dapat lah. Oh, niate gak jamaah kok wisane. Enggak, maunya tadi loh, sebelum tak. Nggih niate wis dihitung insyaallah ya. Alamnya lain. Wah, repot iki. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan. 10-11. Al-julusu baina sajdataini. Ini bau. Kok 11 ya? 67. 67. Kakean ini. Terus terakhir ya, 67. Selak panitia toto-toto ini. Antum langsung nang salat enggak? Ulang sebentar Ustaz. Oh, pulang sebentar. 6 dan 7. Al-i'tidalu ba'da ruku'i wa tuma'ninatu fihi. Yang berikutnya adalah i'tidal setelah rukuk dan tuma'ninah di dalamnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk salatnya, "Tsumma irfa' hatta tatma'inna raki'ah." Lalu angkatlah, ya bangkitlah hingga kamu tegak dalam keadaan bangkit. Ya. Jadi harus bener-bener taruh kolego ya. Sami Allah liman hamidah. Bener-bener cek-ceknya teke gitu ya. Karena sering itu mentul tok ya, Wan. Ya, sami Allah liman hamidah langsung sujud. Ya. Jadi apalagi takbirnya enggak bener sami Allah, kan harusnya sami Allah liman hamidah kan gitu ya. Enggak ini. Liman hamidah. Ini tok liman hamidah. Sering kita lihat iki salat ayo opo kan itu ya. Sering kita lihat di masjid-masjid itu seperti itu. Kalau gitu salatnya enggak sah. Ya, tuas jengkulat. Wa bi hadithi Abi Hamidin, dan dalam hadis Abu Humaid fi sifati salatin Nabi, fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Ya. Kemudian mengangkat kepala beliau hingga tegak, hingga setiap apa namanya? Setiap Sendi. ya sendi itu kembali kepada tempatnya masing-masing. Setiap sendi kembali kepada tempatnya masing-masing. Qalu sallu kama ra'aitumuni usalli.
Nabi SAW bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, jadi itu harus tegak ya. Jadi berdirinya harus tegak. Jadi kasih kayak setengah ngadeg langsung sujud. Ya, ini tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah. Ya. Demikian. Kadang-kadang juga berdiri sambil turun sujud juga. Ini apa ini? Jadi sami Allahu liman hamidah srep. Ya, jadi membaca doa Rabbana walhamdulillah sambil turun menuju sujud. Iya, langsung ada. Kan gitu ya. Sami Allah liman hamidah Rabbana walhamdulillah. Ya Allah, ibu salat itu model apa iki? Model nari. Nari Aceh. Karena menurunkan dengkulnya dulu kan ya. Jadi langsung sampai Allah liman hamidah Rabbana. Iya, ada. Terus baru sujud. Itu perlu ditanya apa enggak kalau ngaku Ditanya. memang itu Tingkatkan, saudara ya. kita atau merasa tahu apa perlu ditegur enggak? Nggih perlu. Nah, iya. Jenengan tanjangi lek ketinggalan. Musuh tadi musuh. Gua enggak ada musuh. Ada. Wong nganu kan teman saya nganu. Setelah ya, masalah sujud gini ya. Allah Akbar terus berdiri. Loh terus anu lagi katanya apa itu? Duduk sebentar itu enggak boleh. Harus langsung katanya. Loh itu loh ada. Bahkan yang imam sujud tidak kan sekarang dirubah. Allah Akbar. Duduk sebentar. Kan mestinya duduk sebentar ya. Itu Allah Akbar. Langsung. Sekarang gini. Masalah jelek kan orang nganu yang sini Pak. Enggak ada. Ada bagian gitu terus istirahat Itu kan. jawabannya gimana kalau Ya di dalilnya. iya. Nggih, anu cak ngriki mawon. Ngaji. Nah, iya. Jangan. Loh itu bacanya sebentar mang mana itu. Loh enggak boleh. Ditunjukkan dalilnya yang nggak boleh itu Dalilnya dalilnya di mana? itu khilafiyah. Dari kalau ya jangan larang. Gitu, khilafiyah kan nggak boleh melarang. Loh Jadi manut larang. iya anu. Manut saiki mari anu. Iya, berarti kan anak. Iya iya. Iya, iya, sama. Jika perlu di... Iya. Tapi Jadi itu pendapat yang lemah ya. Jadi termasuk di antara kesalahan dalam sholat itu tidak duduk di antara tidak duduk istirahat gitu ya. Jadi Nabi SAW selalu dari sujud menuju rakaat yang kedua selalu duduk istirahat baru bangkit. Itu perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada duduk istirahat, ada duduk istirahat. Jadi apa namanya yang menyatakan tidak ada duduk istirahat, ya maka dia harus mendatangkan Dulu sudah kita bahas di sini ya. Sudah kan? Oh iya sudah kita bahas di sini dulu. Berikut dalilnya. Belum nyampe duduk istirahat. Oh, berarti saya yang nggak baca. Ya, Tapi sudah ada beberapa kali. Belum lahir. Saya belum lahir. Belum Pak. Ustaz. belum ya? Belum. Masalah sholat baru. Mungkin nggak di sini bahas. Oh iya di lain di tempat lain. Belum marong. Ya di Tapi tapi ada di Jawi kan ada. iya di Jawi ya. Jawi. Di Jawi termasuk sunat-sunat dalam sholat ya. Iya. Ah iya, benar. Ya sudah kita jelaskan di sini. Baik, cukup insyaallah ya. Baik, demikian apa yang bisa kita bahas sampai pada rukun yang ke-6 dan yang ke-7, 9 dan seterusnya, 8 dan 9 seterusnya akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.